Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Untuk kalian yang belum kenal, hai, nama aku Rizky. Sekarang aku tinggal di Hamburg. Aku di Jerman sejak tahun 2018, datang sebagai au pair di Kassel, dan sejak tahun 2022 aku tinggal di Hamburg, dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Dan hari ini aku ada game, aku cheerleading, dan mungkin ini game terakhir untuk kita, dan aku benar-benar gak ada waktu untuk bikin konten, karena aku punya konten yang cukup penting untuk kalian yang ingin aku share, tapi aku belum menemukan waktu. Jadi kayak oke, kayaknya sambil aku nge-keriting rambut aku video dan aku sambil chatting sama kalian, atau sambil aku ngobrol sama kalian dan pesan apa aja yang ingin aku sampaikan ke kalian, terutama untuk kalian yang ingin ke Jerman, karena aku banyak banget pertanyaan, aku dapat banyak banget pertanyaan gimana untuk ke Jerman dan sebagainya. So, selamat menyaksikan. Jadi, yang pertama yang ingin aku share ke kalian, untuk kalian yang ingin banget ke Jerman, atau yang ingin melihat Jerman, melihat luar negeri, melihat salju, atau pengen berpengalaman di luar negeri, kunci nomor satu, kunci pertama untuk ke Jerman, yaitu bahasa Jerman. Sertifikat bahasa Jerman dan bahasa Jerman. Kalian nggak kalian nggak perlu ada lulusan, aku nggak tahu, lulusan perawat, lulusan, aku nggak tahu, pokoknya kayak lulusan kuliah ini itu, kalian nggak usah, karena kalau kalian udah bisa bahasa Jerman, di sini banyak banget kemungkinan untuk kuliah, untuk Ausbildung, atau langsung kerja, tapi mungkin gajinya nggak sebanyak lulusan yang udah Ausbildung atau yang udah kuliah. So, buat kalian yang ingin ke Jerman, aku sarankan yang pertama-tama cuma bahasa Jerman. Lulusan minimal SMA atau SMK. Ada pengalaman kerja, mungkin itu bisa jadi poin plus, tapi sisanya itu benar-benar cuma bahasa Jerman. Karena aku lihat persyaratan-persyaratan visa di negara lain terlihat rumit buat aku, itu karena pas aku lagi au pair, aku kayak, aku mau au pair di Irland, atau aku mau au pair di Kanada, atau di Australia, atau di USA, tapi kayak persyaratannya itu kayak bener-bener ini gimana aku dapatnya, ini gimana aku dapatnya. Tapi kalau kayak di Jerman itu, selama aku punya sertifikat bahasa Jerman minimal A2 atau B2, B1 juga, itu kalau terus kalian rajin ngelihat website-website perusahaan di Jerman, rumah sakit di Jerman, atau apapun di Jerman, dan kalian meng-apply dan kalian bilang ke mereka, aku punya sertifikat B1, B2, aku pengen kerja, atau aku pengen Ausbildung, atau aku pengen Festjot. Dan satu-satunya kunci untuk berkomunikasi dengan orang Jerman, untuk menemukan perusahaan, atau untuk melamar kerja FSJ Ausbildung, au pair ini, itu cuma bahasa Jerman, sumpah. Kayak karena di sini juga lagi darurat pekerja kan. Hampir di semua perusahaan kekurangan pekerja, jadi mereka benar-benar lagi nyari pekerja. Dan sekarang juga mereka nyari pekerja dari luar negeri karena orang Jerman minatnya kurang gitu. Jadi kayak bener-bener ini kesempatan kalian untuk yang ingin ke Jerman tuh, sumpah kayak fokus ke bahasa Jerman, fokus ke komunikasi, fokus ke kayak kosakata-kosakata, atau ya kosakata-kosakata penting kalau kalian ngobrol sama bos kalian, sama penting kalau kalian ngobrol sama bos kalian, sama siapapun itu, sama pokoknya kayak di dunia melamar pekerjaan. Dan itu sih satu-satunya kunci ke Jerman tuh cuma bahasa Jerman, that's it. Karena orang Jerman sangat menghargai orang luar negeri yang bisa bahasa Jerman, karena bahasa Jerman itu nggak gampang. Jadi mereka bakalan punya respect besar untuk kalian yang bisa bahasa Jerman, apalagi kalian minat ke lapangan pekerjaan yang dimana mereka membutuhkan gitu, kayak perawat. Kalian buka panti jompo ini, atau rumah sakit ini, atau one group ini untuk orang-orang yang disabled, yang disability. Wow, dengan senang hati mereka akan membantu kalian mengajukan visa, membantu kalian. Kalau kalian pengen kursus lagi bahasa Jerman, mereka akan membayar um,
biaya khusus bahasa Jerman, mereka akan membayar biaya visa kalau ada. Mereka akan membayar tiket pesawat. Sumpah itu kayak bener-bener kunci ke Jerman itu cuma bahasa Jerman. Kalau aku jadi kalian yang lagi di Indonesia, aku bakalan mulai kursus bahasa Jerman. Dan ya, aku bakalan, maksudnya untuk batu loncat, lamar kerja sebagai Aushilfe gitu. Aushilfe tuh jadi kayak, oke, bahasa Indonesianya pembantu, tapi kayak nggak kayak pembantu kayak gitu, tapi kayak untuk kalian yang kerja yang nggak ada Ausbildungnya, itu namanya Aushilfe gitu. Jadi kalian kerja jadi perawat atau kerja di apapun itu, kalian sebagai Aushilfe karena kalian nggak punya Ausbildung gitu. Tapi kalau kalian tertarik sama pekerjaan ini, kalian bisa lanjut Ausbildung dan gaji kalian naik dan kalian nggak Aushilfe lagi. So, jadi ringkasan dari poin pertama yaitu bahasa Jerman. Karena kalau kalian udah bisa lancar dan punya sertifikat bahasa Jerman, terus kalian melamar kerja ke Jerman atau di website Jerman, selama komunikasi kalian bagus, selama kalian memperlihatkan motivasi, ketertarikan, kesediaan kalian untuk belajar, untuk kerja, untuk melakukan proses visa ini itu, mereka akan membantu kalian. Sumpah, perusahaan Jerman akan membantu, nggak semua, tapi mostly mereka akan membantu kalian untuk ke Jerman, visa, tiket, tempat tinggal, dan sebagainya. So, untuk kalian yang ingin ke Jerman, aku sarankan bahasa Jerman. Dan poin yang selanjutnya yang aku dapat banget pertanyaan dari kalian, masalah umur. Umur tuh nggak ada batasnya untuk Ausbildung atau untuk kerja, atau kayaknya untuk FSU juga kayaknya nggak ada deh kalau nggak salah. Tapi kalau au pair, batasan umurnya itu sampai 27 tahun atau enggak 28 tahun. Kalian bisa baca di Google atau lihat di Au Pair World. Tapi menurut aku itu sampai umur 27 dan 28 tahun. Jadi untuk kalian yang au pair dan kalian belum mencapai 27 tahun atau 28 tahun, kalian bisa coba mencari host family. Syaratnya kalian cuma harus mempunyai sertifikat A2 dan kalian cari host family. Kuncinya juga bahasa Jerman, tapi sebagai au pair kalian juga bisa kok pakai bahasa Inggris atau ngomong pakai bahasa Inggris sama host family. Tapi poin plus aja kalau kalian ngomong pakai bahasa Jerman sama mereka. Untuk Ausbildung, untuk kalau kalian pengen ngelamar kerja di Jerman, atau untuk Ausbildung itu nggak ada batasan umur. Nggak ada. Selama kalian kuat, selama kalian bisa, ada kapasitas, bisa kok. Kecuali kalau kalian umur 70 tahun, kalian nggak bisa. Tapi walaupun kalian udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun juga, kalau kalian bisa, kalian kuat, ada kapasitas untuk belajar, ada kesediaan, bisa-bisa aja kok. Nggak ada batasan umur dan please jangan tanya lagi batasan umur untuk Ausbildung karena nggak ada batasan umur. Dan untuk au pair juga aku dapat pertanyaan, kayaknya cowok bisa nggak au pair? Cowok bisa kok au pair. Itu tergantung ke host family-nya. Host family-nya kadang ada yang pengen cowok, au pair cowok karena anak-anaknya cowok. Ada juga yang pengen punya au pair cuma cewek karena anaknya cewek, atau karena mungkin ya cewek lebih baik, lebih bagus gitu sama anak-anak, aku nggak tahu. Tapi aku juga udah kenalan kok sama beberapa au pair cowok di sini. So, untuk kalian cowok yang pengen au pair bisa kok, bisa banget. Jadi conclusion yang kedua atau ringkasan yang kedua untuk kalian yang udah over 30, 40 dan pengen ke Jerman kerja atau Ausbildung di Jerman, bisa banget. Nggak ada kok batasan umur. Kecuali au pair. FSJ aku belum bener-bener Zisha, tapi FSJ kayaknya juga nggak ada batasan umur. Nggak ada batasan umur, tapi kayaknya ada gitu program yang spesial untuk orang-orang yang di atas 26 tahun. Dan yang selanjutnya yaitu ini lebih ke kepribadian kalian. Kalian pengen ke Jerman, please take your time. Karena itu juga kesalahan aku dulu. Pas visa pertama aku ditolak karena aku buru-buru. Aku gak mikir jernih. Aku cuma mikir ke Jerman. Dan aku pokoknya kayak, atau mungkin juga belum rezekinya, tapi kayak bener-bener sabar, take your time, ambil waktu, konsentrasi, disiplin.
terus benar-benar punya struktur, dan pokoknya rajin belajar bahasa Jerman, rajin sama bahasa Jerman. Kayak dulu aku tantang diri aku sendiri kayak 5 vocabulary atau 10 vocabulary per hari, atau sentence atau kosakata 5 kosakata per hari, 10 kosakata per hari, atau aku kayak nonton film, nonton film pendek di YouTube, terus aku catat kosakata-kosakata yang mungkin akan aku butuhkan atau kosakata yang penting. Poin yang terakhir yang ingin aku berikan ke kalian, benar-benar sabar, berdoa, ambil waktu kalian, konsentrasi, punya struktur, step by step. Dan poin yang terakhir yang yang terakhir mulu. Ini benar-benar yang terakhir sih. Yang terakhir tuh kalian jangan berekspektasi apa-apa. Kalian jangan berekspektasi yang bagus-bagus aja tentang Jerman. Kalian jangan berekspektasi kayak oh susah ini itu, kalian nggak tahu. Jadi kayak lebih baik kalian nggak berekspektasi apa-apa, go with the flow aja. Selama proses ke Jerman, selama prosesnya kalian cuma fokus ke, contohnya sekarang aku harus mengajukan surat ini itu. Kalian fokus ke mengajukan surat ini itu dulu aja. Jangan dulu mikirin susah, gak bakal ini, gak bakal berhasil, gak bakal itu, atau ini bakal berhasil gampang kok. Sumpah kalian gak tahu apa yang akan terjadi. Kalian gak bisa meramal masa depan kan. Jadi alangkah lebih baiknya kalian fokus aja ke apa yang harus kalian lakukan di momen itu gitu. Jadi Jerman gak selalu manis seperti yang mungkin aku lihatkan ke kalian. Jerman gak selalu buruk seperti mungkin apa juga yang aku lihatkan ke kalian atau orang-orang lain yang lihatkan ke kalian. Jerman bisa pas untuk kalian, Jerman bisa nggak pas untuk kalian. So, aku kayak kadang bilang, oh ini nggak sesuai ekspektasi aku. So, kayaknya lebih baik kalian jangan mengekspektasi apa-apa. Jadi kayak ya udah sih, kalian punya tensi yang bagus, tensi kayak aku ke Jerman mau belajar, aku ke Jerman mau kerja, atau aku ke Jerman mau Ausbildung, atau aku ke Jerman mau ngumpulin pengalaman, ngelihat budaya Jerman ini itu. Jadi kayak tensinya itu aja gitu. Kalian gak harus mengekspektasi oh Jerman bakalan gini itu, orang-orang Jerman ini itu. No. Ini gak usah sih kalian kayak biarkan diri kalian mengalami itu sendiri. Jangan berekspektasi sesuai apa yang orang-orang lain katakan ke kalian tentang Jerman dan sebagainya. Maksudnya kayak sedikit info, good to know, tapi sisanya kalian gak harus berekspektasi apa-apa. Jadi intinya untuk ke Jerman itu cuma bahasa Jerman. Kalau kalian ada motivasi dan niat yang kuat untuk ke Jerman, untuk kerja di Jerman, untuk belajar bahasa Jerman, untuk belajar di Jerman, itu jalannya akan dimudahkan. Karena orang lain bisa merasakan tensi kalian, orang lain bisa melihat kalian, bisa melihat motivasi kalian, bisa melihat niat kalian, atau lebih kayak mereka bisa merasakan motivasi kalian, niat kalian untuk ke Jerman. So, seperti yang aku bilang, kalian fokus ke tensi kalian belajar bahasa Jerman, keep motivasi kalian, jaga motivasi kalian untuk ke Jerman, jangan biarkan apa-apa membuat kalian down, dan kalian siap-siap untuk tantangan-tantangan yang akan datang, dan it's gonna be fun. Pokoknya yang rajin belajar bahasa Jerman, lihat banyak konten-konten Jerman, lihat banyak kayak film-film pendek Jerman, lagu-lagu Jerman. Kalau kalian perlu, aku akan link playlist aku ke kalian. So, kayaknya itu aja. Makasih banyak udah mendengarkan. As I said, aku ada game hari ini, cheerleading, dan I will see itu bakal kayak bagaimana. Dan kebetulan kita dapat kostum hari ini atau uniform baru. Dan mungkin aku akan post fotonya di WhatsApp atau di YouTube, we will see. So, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan yang rajin belajarnya atau belajar bahasa Jermannya untuk kalian ke Jerman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.